Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Soma Wirajman. Kali ini saya akan membahas olahraga. Menurut saya olahraga itu penting karena dapat membuat tubuh kita lebih sehat bagian luar maupun bagian dalam. Kemudian olahraga itu dapat membuat mental health kita itu lebih stabil karena bisa melepas stres juga. Tapi yang saya bahas hari ini adalah lari atau jogging. Karena olahraga lari atau jogging itu merupakan olahraga yang murah dan simpel. Kita tidak memerlukan alat berat seperti gym. Bahkan kita tidak perlu member gym juga kan. Kemudian kita tidak perlu menyewa lapangan. Kita lari keluar pun sekarang bisa. Di komplek atau dimanapun sekarang tuh udah bisa. Dan yang terpenting, lari itu bisa dilakukan sendiri. Kita tuh tidak memerlukan lawan atau musuh. Makanya kenapa saya bilang lari itu merupakan olahraga yang murah atau simpel. Kita bahkan hanya memerlukan sepatu untuk lari. Saya keluar sekarang pun lari juga bisa, karena lari itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, apalagi baru-baru ini atau sekitar setahun atau 2 tahun lalu, lari itu yang awalnya simpel itu menjadi ribet. Yang awalnya murah sekarang jadi mahal. Yang awalnya harusnya membuat untuk kesehatan kita sekarang malah menambah stres baru. Karena itu TED Talk hari ini saya akan berbicara tentang jogging demi fits, bukan fit. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena sekarang orang jogging itu bukan cuma untuk kesehatan atau untuk melepas stres, tetapi untuk konten atau agar dilihat orang lain. Orang lain itu teman atau media sosial mereka. Jadi lari itu bisa dikatakan olahraga yang ribet atau mahal bahkan sekarang. Karena terdapat beberapa bare minimum kayak lari itu sekarang harus menggunakan sepatu yang full carbon plate, atau menggunakan smartwatch. Hal tersebut menjadi yang membuat yang harusnya murah itu menjadi mahal, yang harusnya simple itu menjadi ribet. Itu semua terjadi karena kita ingin terlihat kece bahasanya di media sosial kita. Karena banyak orang sekarang, misalkan teman kita atau beberapa artis favorit kita, itu sudah mulai pada lari atau bahkan ikut half marathon atau maraton. Menurut saya hal tersebut itu sebenarnya bagus untuk diposting. Yang tidak bagus itu gimana cara kita menanggapinya. Ini semua tuh terjadi karena FOMO. Tapi menurut saya FOMO itu tidak selamanya negatif. Seperti FOMO ngaji. Nah, FOMO ngaji kan positif. Sama halnya dengan FOMO olahraga atau lari. FOMO olahraga ini dikatakan positif apabila kayak kita ngelihat artis favorit kita atau bahkan teman kita itu udah mulai posting lari atau maraton, bahkan full maraton. Kita tuh ikut tergerak untuk bergerak olahraga atau bahkan ikut maraton, itu lebih bagus lagi. Tapi bisa dikatakan negatif apabila kita itu ingin cuma dipuji orang. Jadi kita lari itu demi postingan, demi feeds IG kita atau demi TikTok kita. Jadi kita tuh lari itu buat validasi orang, bukan buat kesehatan kita sendiri. Bahkan yang lucunya lagi, ada fenomena yang namanya joki Strava, dimana kita itu membayar orang untuk lari yang sesuai kita request. Misalkan kita request, "Mas, tolong lari 10 km, pace-nya 7." Terus orang itu akan SS dan kirim ke kita, terus kita posting di story kita atau di IG kita, captionnya tipis-tipis atau easy run nih bos. Nah, itu menjadi hal yang negatif karena mereka lari itu bukan buat diri mereka sendiri, tapi untuk validasi orang bahwa mereka itu hidup sehat. Ada 3 data yang saya kumpulkan. Yang pertama itu menurut laporan Strava Year in Sport 2023, di mana 72% pengguna aktif memilih membagikan aktivitas mereka secara publik. Kemudian yang kedua, ada studi dari Journal of Health Psychology
Orang yang sering membandingkan performa olahraga mereka di media sosial itu lebih rentan merasa cemas dan tidak puas terhadap tubuh mereka. Kemudian ada studi dari Frontier in Psychology juga menemukan penggunaan aplikasi olahraga yang lebih aktif di media sosial itu cenderung mengalami tekanan untuk tampil baik, yang berdampak ke burnout dan hilangnya motivasi intrinsik untuk berolahraga. Dari ketiga data ini dapat saya simpulkan bahwa sekarang olahraga untuk orang ingin berolahraga murni ya, bukan olahraga untuk media sosial, itu sudah mulai sedikit. Karena orang itu sekarang hanya ingin dilihat di media sosial. Nah, dari fenomena yang ada, seperti yang saya katakan sebelumnya, ada FOMO lari. Menurut saya FOMO lari itu positif, tapi negatif kalau kita tidak tahu resiko-resiko yang bisa terjadi. Misal karena kita ngelihat postingan teman kita nih ikut half marathon atau marathon, atau bahkan posting Strava biasa kayak dia lari 10 km pace-nya 7, kita tuh kayak nggak mau kalah. Jadi kita itu larinya awal-awal langsung 10 km padahal sebelumnya kita belum pernah lari. Nah, itu dapat menjadi resiko fisik yang terjadi. Misalkan yang pertama ada shin split, di mana itu terjadi pada tulang kering kita. Yang kedua ada runner knee, itu di tempurung lutut kita akan merasa nyeri. Yang ketiga ada Achilles tendinitis, itu di bagian belakang mata kaki kita. Kemudian bisa menyebabkan cedera pinggang dan punggung bawah. Maka itu saya akan membuat 5 langkah supaya lari kita itu nggak lari ke rumah sakit. Yang pertama itu adalah kenali tubuh sendiri. Mohon maaf sebelumnya apabila misalkan tubuh kita atau badan kita itu sedikit overweight atau kita mempunyai asma. Nah, menurut saya kita kenali tubuh kita dulu, jangan lari langsung karena melihat orang nih larinya cepet atau larinya jauh, kita langsung ngikutin mereka. Karena olahraga itu dasarnya mengikuti tubuh kita, bukan untuk validasi orang. Kemudian yang kedua adalah mulai dari jalan cepat. Sebelum memulai lari, menurut saya jalan cepat itu merupakan salah satu alternatif yang baik, karena dapat membantu latihan kita secara berkala. Jadi nggak langsung seperti resiko yang saya kasih tahu sebelumnya, itu tidak akan terjadi. Misalkan kita mulai secara pelan-pelan. Kemudian yang ketiga adalah gunakan peralatan yang sesuai. Maksud saya yang sesuai itu kayak seperti yang saya katakan, banyak orang demi media sosial mereka terlihat bagus, mereka menggunakan full branded wear atau kayak sepatu, jam tangan. Menurut saya itu berfungsi semua, tapi untuk para pemula seperti saya, menurut saya investasi yang terbaik itu ada pada sepatu. Karena setiap orang itu kakinya itu beda-beda. Ada yang kakinya flat, ada yang kakinya seperti apa atau apa lagi. Nah, sepatu itu menyesuaikan kaki kita. Jangan sepatu itu menyesuaikan kayak dibuat di media sosial biar kelihatan mahal, kita beli yang mahal padahal nggak cocok sama kaki kita. Itu yang menyebabkan kaki kita cedera. Kemudian yang sering dilupakan adalah pemanasan dan pendinginan. Ini juga merupakan hal yang penting, karena seperti yang saya lihat, misalkan orang baru mau lari nih, keluar dari motor atau mobil, atau bahkan baru keluar dari kos atau rumah, langsung lari, nggak ada pemanasan dulu. Nah, itu bisa menyebabkan cedera, kram, atau dan lainnya. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah jangan maksa. Kenapa saya taruh ini di paling terakhir? Karena menurut saya banyak orang yang masih maksa atau tidak tahu kemampuan batas dirinya. Olahraga lari ini tuh bukan untuk cepet-cepetan atau kuat-kuatan, tapi untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan kita. Jadi misalkan target hari ini tidak terpenuhi, misalkan kita pengen lari 5 km, baru 3 km, tapi kayak bagian dalam tubuh kita ini udah mulai gak kuat, paru-paru sudah mulai capek atau sakit, atau kaki udah mulai kram, itu sebaiknya jangan dipaksa. Karena lari itu tidak ada musuhnya itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus kenal sama diri kita sendiri. Closing statement yang bisa saya katakan bahwa FOMO olahraga itu merupakan FOMO yang bagus.
bisa dikatakan bagus itu apabila kita menanggapi dengan bagus juga tentunya, seperti yang saya katakan tadi, dimana kalau kita ngelihat orang lari atau orang main tenis, main golf, main bola, nge-gym, terus kita lagi tiduran nih ngelihat, wah mereka udah nge-gym, saya kapan nih? Mereka langsung ikut gym dan segala macem, itu adalah hal positif. Tetapi bisa menjadi negatif apabila kita menanggapinya itu dengan negatif juga, kayak wah dia posting nge-gym, saya juga harus kelihatan kuat nge-gym nih tiap minggu. Jadi mereka intinya itu mereka FOMO tapi untuk media sosial mereka. Jadi yang sehat itu bukan diri mereka sendiri, tetapi media sosial mereka yang biar kelihatan sehat. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.